Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mantalah iman kita, mantalah kasih kita, mantalah pengharapan kita. Tentunya dalam Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan, dan jangan katakan pula bahwa Yesus itu bukan Juru Selamat. Dia adalah Tuhan, dia adalah Juru Selamat bagi kita. Dan saya mau katakan, Yesus, hanya Yesus yang berani berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Karena apa? Dia berasal dari sana dan sudah datang ke bumi ini dan kembali lagi dan akan menjemput supaya setiap kita betul-betul bersama-sama dengan dia. Orang-orang yang percaya, mengasihi, mencintai Tuhan, yang tinggal dalam Tuhan, kita dalam Kristus, Yesus dalam kita. Wow, mantap! Dan selamat malam bagi kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semuanya, sehingga kita tetap kuat, sehat dalam anugerah Tuhan. Dan kekuatan Tuhan, kekuatan firman, kekuatan roh, kekuatan doa senantiasa menyertai kita. Bangun pagi-pagi berdoa, bangun ketika engkau mau istirahat berdoa, baca firman Allah, perkatakan firman Allah dalam hidupmu, dan renungkan dan lakukan dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, firman-Mu ya dan amin. Kami mau tinggal dalam Engkau dan Engkau dalam kami, supaya kami dapat melakukan yang terbaik dan berbuah di dalam Engkau. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Puji nama Tuhan, saya akan masih membacakan. Nanti bisa dibaca dalam Yohanes 1 ayat Yohanes 15 ayat 1 sampai dengan 8. Tapi saya akan membaca kembali di ayat yang kelima, bahwa akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal dalam aku dan aku dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi tadi pagi saya membawakan kepada kita bahwa kita orang yang tinggal, Yesus yang tinggal dalam kita, kita dalam Kristus. Kita harus percaya kepada Dia, ya, pada Kristus. Dia adalah Tuhan. Kita harus hidup menyenangkan hati Allah, dan kita biarkan Roh Kudus menolong kita. Dan yang keempat, saya mau katakan bagian kedua ini, kita harus taat kepada Kristus. Kontrol, ya, bahwa yang mau saya katakan, kita harus taat kepada Kristus. Dialah yang mengontrol kehidupan kita. Dia yang mengendalikan kehidupan kita. Dia yang memberikan yang menguasai kehidupan kita. Bukan lagi kita, bukan lagi daging kita, bukan lagi keangkuhan kita, bukan lagi kesombongan kita. Tapi Kristus yang menolong kita ketika saya belum menyerahkan diri kepada Tuhan. Ya, saya sadar bahwa hidup itu penuh dengan perjuangan untuk melakukan apa yang baik dan benar di mata Tuhan, untuk taat kepada Tuhan. Tapi ketika saya menyerahkan diri dan Roh Kudus memenuhi saya, dan ketika pertama kali Roh Kudus memenuhi saya, wah, itu sesuatu yang sangat tak terkatakan. Indahnya, sukacitanya, plong, ya. Beban-beban dosa yang selama ini kita bawa, dan kemuliaan setan yang selama ini kita bawa, aduh. Ketika Tuhan jamah, plus, ya, indahnya bersama dengan Tuhan. Dan yang saya seperti pernah bilang sama seorang ibu ketika keluarga itu saya injili untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di Kedung Doro sana. Dan kemudian lama saya melayani mereka, karena tugas saya ditempatkan kemari. Pada akhirnya saya tidak lagi ke sana, tetapi pada satu kali di Kembang Kuning, di pekuburan, saya menghadiri sahabat yang meninggal. Lalu kemudian saya didatangi oleh ibu itu. Terus dia bilang, "Pak, masih kenal saya ya?" Terus saya bilang, "Jujur sama saja, saya nggak kenal dia." Itu baru dia cerita, "Ini loh." Saya bilang begini, hebat sekali, wajahnya cerah sekali gitu loh. Yang selama saya dalam penginjilan itu gelap, segelap hatinya rupanya. "Ya Pak, saya sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat." Mantap, saya bilang. Saya dan keluarga saya sudah menerima Yesus. Sesuatu yang sangat luar biasa. Saya boleh meninggalkan mereka. Saya bisa
terputus untuk berbicara dengan mereka. Tapi kekuatan roh yang saya yakini akan terus bereaksi dalam kehidupan mereka. Dan pada akhirnya dia menyerahkan diri kepada Tuhan. Jadi itu sesuatu yang luar biasa. Jadi yang mau saya katakan adalah biarkan Kristus yang mengontrol kehidupan kita, yang mengendalikan kita, baik dalam pelayanan kita, baik dalam penginjilan kita, dalam apapun yang kita lakukan, biar menyenangkan hati dia. Yang kelima, kita harus melakukan pekerjaan yang baik bagi kerajaan Yesus Kristus. Jadi, apapun yang baik. Kita masih ingat bagaimana Hizkia melakukan apa yang baik dan benar di mata Tuhan. Sehingga ketika dia mengalami sakit di salah satu yang dia juga orang yang setia kata firman Allah. Dan dia juga orang benar. Dan kita tahu bahwa ketika dia divonis oleh Tuhan untuk menyampaikan mati, dan dia harus menyampaikan saya harus mengatakan kepada dia, harus menyampaikan pesan-pesan kepada keluarganya supaya apa yang harus dipersiapkan dan ini dan itu ya. Tetapi dia menangis di hadapan Allah, dia berkata, ingatlah apa yang sudah aku lakukan, apa yang baik dan benar. Aku ini orang yang tulus hati, yang setia. Kalau di ayat lain dia berkata bahwa hidupnya adalah hidup yang benar. Sehingga ketika dia menangis di hadapan Allah betul-betul, kita kan bisa menangis berpura-pura. Ada kan orang bunglon? Wah, kalau bunglon itu, aduh, saya sudah pernah bersahabat dengan bunglon, ya. Itu wakil saya dulu, aduh, nyakit memang. Ya, kita tulus-tulus bercerita, terbuka, dipelintir begitu luar biasa dan macam-macam. Tapi Tuhan itu adil. Tuhan itu adil. Kalau engkau melakukan apa yang jahat dengan cara-cara yang tidak baik, kalau engkau enggak bertobat, Tuhan akan pukul hidupmu. Jadi janganlah pernah berbuat curang kepada orang-orang yang mengasihi engkau, yang mencintai engkau, yang betul-betul menaruh kepercayaan kepadamu. Janganlah. Kalau engkau melakukan itu, Tuhan bisa penalti hidupmu. Kau tidak bertobat, penderitaan yang akan kau alami. Saya sudah melihat orang-orang yang bermuka dua itu. Saya mendengar bagaimana hidup mereka. Kasihan, ya, tapi mau bilang apa? Itu upah dari apa yang mereka tabur tuai. Kalau engkau memberi yang terbaik, engkau akan menerima yang terbaik. Kau memberkati orang lain, engkau juga akan diberkati. Engkau menolong orang lain, engkau juga akan menerima pertolongan dari orang lain. Hidup itu bagaikan roda, kadang di tengah, kadang di samping, kadang di bawah juga, kadang di atas juga. Jadi kalau kita dalam situasi apapun, ya kita tetap melakukan apa yang baik. Bukan karena kita punya segala-galanya baru kita bisa melakukan apa yang baik, tidak. Karena kita memang itu perintah Tuhan, kita harus melakukannya. Itu sebabnya di akhir tahun saya katakan begini, supaya Tuhan memberikan orang-orang yang punya karunia untuk memberkati orang. Karena ketika orang memiliki karunia memberi, itu dia memang sukacita memberi apa saja, ya, bagi gereja Tuhan. Dan kita sebagai orang percaya, kita juga harus belajar untuk memberi apa yang kita punya. Rumahmu nggak kau tempati, kasih aja sama orang lain untuk ditempati. Air yang bisa kau buka untuk menolong orang lain, buka saja buka orang lain. Nggak ada masalah kan? Melakukan apa yang baik. Dan dari situ kita bisa nginjili orang. Saya hanya bisa memberikan air sementara, tapi kalau Anda percaya kepada Yesus, dari hidup akan mengalir air kehidupan. Air yang memberikan sukacita, air memberikan hidup kekal. Ini hanya air sementara yang membuat Anda haus, tapi kalau engkau percaya kepada Yesus, engkau akan menerima segala yang terbaik daripada Tuhan Bapa di surga.
Dan apa saja yang kiranya kita tidak bisa fungsikan mereka, ya biarkan saja difungsikan orang lain. Anda punya kebun mungkin, Anda tidak bisa kelola. Ya, kalau saya sih nggak pernah bilang bagi hasil. Mereka yang bilang saja mereka nggak taat melakukannya. Padahal saya nggak pernah minta. Ya, tapi itulah kadang-kadang manusia. Tapi kalau diantar kemari, puji Tuhan. Nggak diantar juga nggak masalah. Karena bagi saya, bagaimana kita bisa melakukan apa yang baik. Sampai kadang-kala orang datang kemari hanya bilang, wah hati-hati Pak, begini begono, nanti begini. Saya kadangkala bisa juga terpengaruh gitu. Tetapi saya berbalik lagi kepada apa yang saya lakukan, bahwa nggak mungkin lah orang itu, karena juga surat-suratnya ada sama saya gitu. Jadi nggak mungkin, ya. Karena kalau orang sudah sekian puluh tahun Pak, orang tinggal di situ, wah, nah itu sesuatu yang negatif. Sampai sudah nggak 1-2 orang datang ke rumah saya ini, tapi saya tetap mengatakan, ya berapa aja, jangan suudzon lah ya, husnuzon saja. Jadi kalau kita suudzon, itu berpikiran buruk kepada orang lain. Tapi kalau kita husnuzon, kita berpikiran baik. Ya. Jadi kalau kita kan nggak tahu niat-niat orang. Ada akhirnya saya dengar supaya dia ditempatkan di situ. Jadi ada berbagai macam motif orang untuk apa? Tidak kita harus melakukan yang baik memang. Yang terakhir, kita harus mengasihi dan melayani dengan kasih Kristus. Ya, apapun yang kita lakukan tadi, kita harus dasari pelayanan kita itu, perbuatan kita itu dengan kasih Tuhan, dengan kasih Allah. Supaya apa? Kita betul-betul memberikan dampak, ya, memberikan pengaruh. Jadi dalam hidup ini, apapun yang kita lakukan, lakukanlah karena Kristus. Karena kita memang betul-betul ingin melayani Kristus melalui perbuatan-perbuatan nyata. Karena apa? Kristus sudah terlebih dahulu melayani kita, memberikan yang terbaik bagi kita, memberikan kehidupannya bagi kita, dan kita juga wajib memberikan kehidupan Yesus Kristus bagi orang lain dengan menunjukkan pelayanan kita dengan kasih Kristus. Memang tidak mudah. Ketika orang bertanya kepada saya, Pak, kenapa Bapak mau melakukan itu? Saya hanya bilang, saya mau berterus terang, apa saya mau berpura-pura? Ya berterus terang lah Pak. Terus saya bilang, kalau ketika dikatakan berterus, saya sebenarnya sedang mengapakan itu. Kalau saya berterus terang, karena ada satu nama yang telah mengubah hidup saya, yaitu Yesus Kristus. Karena Yesus saya itu mengajar saya untuk melakukan pelayanan dengan kasih. Dan ketika saya melakukan itu, di situ saya menjadi kuat, di situ saya bisa menjadi dengan tulus bisa melakukannya. Itu sebabnya kalau Anda bertanya dengan terus terang, saya juga akan mengatakan dengan terus. Karena satu nama itu yang telah mengubah hidup saya. Dan sehingga dengan kasih yang sudah diberikannya kepada saya bisa melayani dengan kasih Tuhan juga. Karena dengan kekuatan saya nggak bisa. Tapi karena Tuhan yang telah terlebih dahulu mengubah hidup saya, menolong saya untuk bisa melakukan itu. Kalau dengan kekuatan daging, nggak mungkin. Kadang kita dikecewakan. Tetapi kalau kita bersama dengan Tuhan, hati kita akan berbalik. Ya, berbalik dan berbalik karena apa? Ada satu hal yang kita mau nyatakan, bahwa Yesus itu mengasihi mereka. Supaya mereka bisa melihat kasih Tuhan. Saya seringkali mengatakan, orang tidak melihat Yesus Kristus. Tapi ketika Anda mempertunjukkan perbuatan-perbuatan Yesus dengan menunjukkan kasih, yang dengan melayani dengan kasih Kristus, mereka akan melihat. Itu sebabnya mereka bertanya, mengapa? Kok yang ini kok kami nggak bisa, kok ini kok bisa? Bertahun-tahun dilakukan, kok ini bisa gitu. Karena apa? Kita bersama dengan Yesus. Jadi yang mau saya katakan, kalau Yesus ada dalam hidup kita ada dalam hidup Yesus, kita akan berbuah. Kita akan
menghasilkan sesuatu yang bermanfaat, baik dalam hidup kita, baik dalam kehidupan orang lain. Biarlah nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan melalui perbuatan-perbuatan kita. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Kalau Anda mau didoakan, Anda sakit atau Anda mau macam-macam persoalan, mari kita berdoa, kita satukan hati kita. Dan bagi Anda yang sakit, taruh di tempat yang sakit, supaya ketika engkau percaya Yesus tidak mengenal jarak, ruang maupun waktu. Ketika engkau bersama-sama mendengarkan, kapan saja engkau mendengarkan doa ini, dan ketika engkau mendengarkan, mari engkau ambil tindakan iman dalam hidupmu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan berterima kasih. Teruslah engkau bersama dengan kami Yesus Kristus dalam kami dalam Yesus Kristus, sehingga betul-betul Tuhan hidup kami bermanfaat dalam kehidupan di tengah-tengah masyarakat dimanapun kami ada. Terima kasih Bapa di surga. Dan yang sakit kami perintahkan segala sakit penyakit, karena Engkau berkata segala sakit penyakit dalam nama Yesus Engkau lenyapkan. Engkau Tuhan Bapa di surga, Engkau sembuhkan di dalam nama Yesus segala sakit penyakit yang mereka derita. Aku perintahkan apapun itu keluar, dan oleh bilu-bilu daripada Tuhan Yesus Kristus Engkau sembuh oleh kuasanya. Engkau sembuh oleh kuasa Roh Kudus, Engkau disembuhkan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami sungguh bersyukur bagi Engkau yang mengalami pergumulan hidup apapun, serahkan semua dalam tangan Tuhan. Yesus mengundang Engkau, marilah kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Kalau engkau berbeban berat, datang pada Yesus yang memberikan kekuatan kepadamu, memberikan pengharapan baru kepadamu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, biarkan mereka menikmati segala kuasa-Mu dan kasih-Mu, pertolongan-Mu dalam nama Tuhan Yesus, sehingga kelegaan yang Kau janjikan itu datang kepada setiap orang yang datang kepada meminta pertolongan. Terima kasih, kami percaya pertolongan-Mu datang kepada mereka, kebaikan-Mu datang kepada mereka, kemurahan-Mu datang kepada mereka. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam, selamat kita beristirahat tentunya bersama dengan Tuhan. Mantap, mantap, mantap.